Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal teorema Bayes dan peluang total. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Halo, nama saya Wina Destiani dengan NIM 1903842020001 kelas 3A Prodi Pendidikan Matematika. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar statistika yang diampu oleh Ibu Rizky Rumarona, SPD MPD. Baiklah, langsung masuk aja yuk. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, ada baiknya kita memahami materi penting dari setiap materi tersebut. Nah, ini materi penting untuk teorema Bayes dan ini materi penting untuk peluang total. Silahkan dipahami ya. Jadi kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu dari peluang total. Di suatu pabrik terdapat 3 buah mesin, yaitu M1, M2, dan M3 yang mengerjakan fungsi serupa. M1 menghasilkan 20% dari seluruh produk, M2 menghasilkan 30% dari seluruh produk, dan M3 menghasilkan 50% dari seluruh produk. Dari pengalaman diketahui bahwa M1 menghasilkan 4% produk cacat, M2 menghasilkan 3% produk cacat, dan M3 menghasilkan 5% produk cacat. Sebuah produk yang dihasilkan dari pabrik itu diambil secara acak. Berapakah peluang produk tersebut cacat? Jadi, kita misalkan dulu A. Kejadian terambilnya produk cacat, KJ terambilnya produk yang dihasilkan mesin MJ, dan ruang sampelnya adalah S, yaitu semua produk yang dihasilkan oleh ketiga mesin tersebut. Nah, kita juga udah diketahui itu PK1-nya 0,2, PK2-nya 0,3, PK3-nya 0,5, PAK1-nya 0,04, PAK2-nya 0,03, dan PAK3-nya 0,05. Jadi sebelum itu kita harus ketahui dulu dan kita harus periksa dulu bahwa K1, K2, dan K3 membentuk partisi dari ruang sampel S. Nah, pertama itu perhatikan bahwa setiap produk yang dihasilkan pabrik itu pasti dihasilkan dari mesin-mesin tersebut. Jadi syarat satu terpenuhi. Nah, yang kedua itu masing-masing produk pabrik tersebut dihasilkan oleh satu mesin saja. Jadi satu di antara 3 yang tersedia. Jadi nggak mungkin tuh satu produk tertentu dihasilkan dari M1 dan M3 atau M2 dan M3. Jadi syarat yang kedua itu kita terpenuhi. Nah, selanjutnya PK1 tidak sama dengan 0, PK2 tidak sama dengan 0, dan PK3 tidak sama dengan 0. Lalu nanti kita masukin ke dalam rumus-rumusnya. Nah, ini rumusnya. PA sama dengan PK1 dikali PAK1 ditambah PK2 dikali PAK2 ditambah PK3 dikali PAK3. Nah, sudah kita masukin nih ke dalam rumusnya, sehingga kita mendapatkan 0,042. Jadi peluang terambilnya itu 0,042. Nah, jadi kita masuk ke soal teorema Bayes. Pada penyakit yang diderita oleh 0,1% populasi penduduk terdapat sebuah alat uji dengan akurasi 99% mendeteksi penderita penyakit tersebut. Namun, alat tersebut memiliki kemungkinan 0,5 false positif, yaitu salah mendeteksi orang tidak sakit namun dideteksi sakit. Jika seorang dideteksi sakit oleh alat ini, sebenarnya berapa persen sih kemungkinan ia benar-benar sakit? Jadi kita menggunakan rumus yang B, di mana P sakit positif sama dengan P positif sakit dikali P sakit sama per P positif sakit dikali P sakit ditambah P positif tidak sakit dikali P tidak sakit sama dengan 0,99 dikali 0,01 per 0,99 dikali 0,01 ditambah 0,05 dikali 0,99 sama dengan hasilnya 16,54. Nah, cukup jelas ya. Variabel telah disediakan oleh soal yang mana peluang atau hasil positif adalah benar-benar sakit, beberapa yang dianggap positif namun tidak benar-benar sakit. Jadi peluang tidak sakit adalah 100% dikulang 0,1% sama dengan 99,9% atau sama dengan 0,999. Nah, contoh soal yang kedua, Anda menjual produk di daerah di mana 30% adalah tinggal di tengah kota dan sisanya tinggal di pinggir kota. Saat ini 20% penduduk kota menggunakan produk tersebut dan sebanyak 10% penduduk pinggir kota menggunakannya. Anda diberikan 2 strategi pemasaran baru. Strategi pertama, meningkatkan market share di pinggir kota menjadi 15%,
Dan yang kedua, meningkatkan market share di tengah kota menjadi 25%. Strategi mana yang Anda akan adopsi? Sebelum strategi baru ditetapkan, berapa kemungkinan persen pengguna produk yang Anda temui ternyata adalah penduduk kota? Kita menggunakan rumus yang A. Nah, jadi ini strategi yang pertama, yaitu peningkatan A dikali P penduduk pinggir kota per peningkatan A dikali P penduduk pinggir kota ditambah peningkatan B dikali P penduduk kota. Nah, ini kita udah temuin nih dari soal ya. Kita masukin aja dan hasilnya itu strategi A kita mendapatkan 7/12. Nah, untuk yang strategi B sama juga kayak yang tadi, peningkatan B dikali P penduduk kota per peningkatan B dikali P penduduk kota ditambah peningkatan A dikali P penduduk pinggir kota. Nah, strategi B-nya ini kita mendapatkan hasil 5/12. Nah, jadi strategi kedua atau strategi B itu lebih kecil daripada yang pertama, atau lebih mudah dipahami, strategi A lebih besar daripada strategi B. Nah, sekarang kita hitung berapa persen kemungkinan pengguna produk yang secara acak Anda temui adalah penduduk kota. Guys, jadi P kota pengguna sama dengan P pengguna penduduk kota dikali P penduduk kota per P pengguna penduduk kota dikali P penduduk kota ditambah P pengguna bukan penduduk kota dikali P bukan penduduk kota. Nah, jadi kita mendapatkan hasilnya itu 6/13 gitu guys. Nah, teman-teman gimana? Tentunya udah pada paham dong ya, apalagi tadi kita udah bahas-bahas soalnya ya kan. Nah, tapi video kali ini udah mau habis nih teman-teman, tapi tenang aja, hubungan kita tidak akan berakhir begitu mudahnya seperti dia meninggalkan saya tanpa alasan. Oke, skip. Teman-teman bisa hubungi saya atau kontak-kontakan dengan saya di Instagram saya. Follow ya, mana tahu bisa mutualan. Satu lagi, teman-teman jaga kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.